Halo sob, situasi memanas antara Jepang dan Cina pekan ini. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan pihak militer drone Cina terbang di atas perairan antara Pulau Okinawa dan Miyakojima di barat daya negara tersebut. Dirilis dari stasiun berita NHK Jepang, pesawat pengintai tak berawak tersebut atau disebut drone WZ-7 yang terbang dari sisi timur Laut Cina ini melewati pulau-pulau Jepang dalam perjalanan menuju Samudra Pasifik, kemudian berputar dan muter-muter melalui rute yang sama lalu menuju ke barat. Wah, bener-bener ini drone-nya Pak Jinping ini. Pak Jinping, gimana Pak Jinping? Hal ini kemudian membuat pemerintahan Tokyo bersiaga meski drone tidak memasuki wilayah udara Jepang, tapi Japan Air Self-Defense Force atau disingkat JASDF, Angkatan Udara Bela Diri Jepang telah menyiapkan jet tempur sebagai tanggapan. Kementerian Pertahanan Jepang menambahkan bahwa pihaknya akan terus berpatroli dan mengawasi. Cina diyakini dapat menggunakan drone sebagai upaya meningkatkan kemampuan operasionalnya. Perlu kalian ketahui sob, hubungan Jepang dan Cina goyah tahun lalu di tengah perbedaan antara perbedaan atas Taiwan dan perselisihan di Laut Cina Selatan. Ini terkait kepulauan Diaoyu yang disengketakan kedua negara. Di Jepang, Diaoyu dikenal sebagai Senkaku. Pulau-pulau tak berpenghuni dikelola oleh Tokyo telah diklaim sepihak oleh Beijing. Wah, ini nih main klaim aja nih. Jinping gimana ini Jinping? Main klaim aja ini. Bulan lalu, kapal induk Cina Liaoning bersama dengan 2 kapal perusak dan sebuah fregat juga melakukan serangkaian latihan militer di dekat Pulau Okinawa. Sekitar 180 jet tempur dan helikopter berbasis kapal induk lepas landas dan mendarat di kapal induk selama latihan. Militer Jepang dilaporkan menanggapinya, di mana negaranya Miyabi ini mengirimkan 2 kapal untuk mengumpulkan informasi dan melakukan peringatan serta pengawasan menurut Kementerian Pertahanan Jepang. Di sisi lain, Beijing juga meningkatkan kehadiran militernya di Selat Taiwan. Sebanyak 17 pesawat tentara pembebasan rakyat Cina melakukan latihan militer di dekat Taiwan pekan lalu, di mana 47 melintasi garis median yang berfungsi sebagai perbatasan de facto antara pulau yang diperintah sendiri itu dan Cina daratan. Wah, semakin panas nih Pasifik. Ya, kalau perang Pasifik ya paling Amerika juga bela-belain Jepang lah daripada Korea. Ya, ini hanya persepsi saya aja ya. Tapi kalau dilihat sih Amerika udah kehabisan tenaga buat ke Ukraina. Jepang sendiri telah merevisi strategi pertahanan nasionalnya pada Desember, menambahkan rencana untuk meningkatkan pengeluaran militer menjadi 2% dari produk domestik brutonya pada tahun 2027. Ini digunakan untuk menghalau serangan 2 musuh di kawasan negara tersebut, yaitu permusuhan sama Cina dan Korea Utara, di mana Korea Utara ya masih tembak-tembak rudal, serempet-serempet dikit, tapi nggak sampai gosong. Ini menarik karena Korea sangat agresif, Cina juga sudah mulai menjurus-jurus mancing Jepang. Jepang juga mau nambahkan anggaran militer, ya, siapa tahu nanti perangnya rudal Dongfeng Cina versus rudal balistik Myanmarnya Jepang, atau mungkin Kubota kayak. Bagaimana tanggapan kalian atas berita ini? Silakan komentar dengan jari jempol kalian di bawah ini.